Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang yang belum makan saya atau ibu-ibunya? Dua-dua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Facebooker Az-Zahra. Ini luar biasa ini. Facebook sudah ada pengajiannya. Ya. Jadi dimanfaatkan media sosial itu. Jadi supaya tidak bermacam-macam lagi yang punya suami ngaku janda, yang punya istri ngaku duda. Aku selama ikut Facebook punya akun, Bu. 20 gadis janda minta kawin sama aku. Luar biasa. Jadi aku tunjukkan terakhir gambar istri sama anakku, baru dia diam. Kemudian beserta anggotanya, para staf, para ibu-ibu rombongan dari Majelis Zikir Al-Tauhid Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Ketut Setuan. Puja dan puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya menyandarkan diri kita kepada Allah, karena sampai hari ini kita masih terus diberikan keringanan langkah, nikmat, rahmat dan cucuran karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama berkumpul, bersilaturahmi di masjid yang mulia ini. Saya terus terang sudah 3 kali Bu masuk sini. Pertama dulu waktu belum jadi kita bentuk Majelis At-Tauhid, masih di tahap majelis perdukunan dulu. Jadi sebelum namanya Majelis At-Tauhid, namanya Majelis Al-Karomah. Jadi kalau nanti di internet ibu-ibu buka ada KWA. KWA itu kampus wong halus. Sayalah ketua cabang. Aku wong halus itu gila keilmuan kanuragan. Kita dulu di sana dan itu kita hilangkan, sekarang menjadi Majelis At-Tauhid. Yang kedua, kita pernah masuk zikir akbar di sini. Acara sumut berzikir dulu. Kemudian yang ketiga ini dia. Alhamdulillah, ini adalah tahap awal kita untuk terus bersilaturahmi kepada ibu-ibu yang ada di sini, khususnya di pengajian Facebooker Az-Zahra, dan mudah-mudahan ke depan kita akan buat khusus buat kita gabung untuk sumut berzikir. Nanti kita kerjasama gimana caranya. Salam dan selawat marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, singkat saja untuk menjelang sholat asar. Saya minta waktu 10 atau 15 menit. Sebenarnya, tapi nggak tahu apakah ini ada ru'yahnya atau tidak. Makanya kemarin itu saya tanya sama Bu Yani, benar itu ada ru'yahnya atau enggak? Saya bilang, kalau ada ru'yahnya, saya bilang sama BKM-nya, karena tidak semua masjid itu menerima mengadakan ru'yah di dalam masjid. Jangan pula kita mau ru'yah, BKM tak ngasih dan pesertanya nggak ada, akhirnya kacau. Siapa yang di ru'yah? Semut-semut lah yang kita ru'yah nanti, semut-semut dan kuman-kuman. Nah baik, saya cuma mengambil intisari karena kita masih
masih bau-bau Isra Mi'raj. Walaupun yang lain sebenarnya dari jamaah kita Tembung udah sering saya katakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita bahas hadis itu, ini masih bau-bau Isra Mi'raj, wanginya masih terasa. Isra Mi'raj itu singkat saja saya ambil bahwa intinya itu adalah tentang sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang paling populer dan jarang dibahas, hanya pengucapan tapi jarang dikaji. As-sholatu miratul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim. Tengok dalam hadis itu, bukan as-sholatu miratul muslim, tak ada di situ. Kenapa orang beriman? Karena sholatnya hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah sudah tingkat dianggap dia kuat. Orang beriman adalah manusia yang memang tahan diuji. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan jangan kau ngaku beriman sebelum kuuji. Karena orang-orang yang beriman itu kuat diuji, dicoba, makanya ditahan, disebut orang yang beriman. Kalau muslim belum cukup. Nah, sekarang pun awak tahan diuji, Bu. Karena udah setengah jam, air minum belum ada. Tahan diuji, itulah orang-orang yang beriman. Kalian udah minum, awak belum. Belum juga. Oh. Jadi inti dari sholat adalah mi'raj kita orang yang beriman tuh kepada Allah. Naik kemana Ustaz? Apakah kita sholat begitu takbir terbang ke langit? Enggak, bukan itu pengertian. Walaupun mi'raj ini artinya naik, dan mi'rajnya Rasulullah itu memang sebenarnya naik menjumpai Allah, intinya adalah bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah perjumpaan seorang hamba kepada Allah. Pada waktu di Sidratul Muntaha sebelum Rasulullah itu masuk di alam ketuhanan, Rasulullah itu ditawari Jibril 2 gelas, 1 khamar, 2 susu. Rasulullah milih susu. Kalau aku sekarang ditawari cuma 1 botol, nggak ada yang terpilih sekarang nih. Nah, Rasulullah minum susu. Nah, begitu sudah dipilih susu, kata Jibril, betul. Kau apa yang kau minum wahai Muhammad, kalau engkau meminum khamar maka umatmu akan menjadi tukang mabuk semua. Minum susu. Berangkatlah Rasulullah dan Jibril stop. Jibril stop sampai situ. Aku sampai sini aja Muhammad, engkau saja. Kalau aku masuk ke alam ketuhanan menjumpai Allah, aku terbakar. Lihat, Jibril yang tercipta Allah dari nur, yang tak punya nafsu pun tak mampu untuk menemani Muhammad menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril takut terbakar, takut hancur. Muhammad sendiri. Artinya apa? Dari sini dikaji bahwa sholat yang sebenarnya itu adalah rahasia hati kita kepada Allah. Taunya khusyuk kita dalam sholat itu diri kita dan Allah. Taunya kita ria dalam sholat diri kita dan Allah. Makanya orang-orang yang ria ini sebenarnya bukan orang lain yang tahu, diri kita. Kalau dia pun nggak ngaku pun aku nggak ria kok, tapi sebenarnya hati nurani. Makanya kata Imam Ghazali gini, kalau kau tahu mau tahu kau mau ria atau tidak dalam ibadah kepada Allah, maka sebagaimana kau sholat di masjid ataupun di depan orang rame-rame, ketika kau sholat sendirian di kamar, buatlah seperti itu. Sebagaimana kau buat sholat ibadah pada waktu rame-rame. Tapi kenyataannya hari ini tidak. Begitu rame-rame kita sholat di masjid, apalagi ada calon mertua di belakang, Allahu Akbar, bau
Al-Fatihahnya pun sosok pasir macam 10 tahun tinggal di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kalau sholat sendiri bacanya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lamanya bukan main kalau di depan orang. Kawan udah selesai, dia 15 menit baru selesai. Sholat di rumah macam patok ayam, nggak dibaca pun surat. Apalagi udah jadi imam, baru hafal surat Ar-Rahman dibaca sampai habis. Begitu jadi imam habis Fatihah, surat Yasin sampai habis dibaca. Makmumnya tua semua. Rakaat kedua Ar-Rahman sampai habis. Makmumnya kebetulan sakit asam urat, sakit gula, rematik. Sholat isya pula lagi. Begitu salam, assalamualaikum. Nggak ada yang ikut pingsan semua di belakang. Kacau. Coba sholat di rumah. Jangankan dia baca surat habis Fatihah inna atoina, kadang pun tak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Apalagi ada wa pula yang minta utang sama dia. Wah, utang ende. Wah, utangnya mana maksudnya ende itu, Bu? Itu bahasa Jawa. Minta tukang kredit banyak datang kan dicepat-cepatkan. Allahu akbar. Terakhir nggak kusuk, nginget utang bukan inget Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kalau kau mau tahu dirimu ria atau tidak, maka coba sebagaimana kau sholat sendirian dan lakukan seperti sholat yang rame-rame. Maka di situ kita terasa itu, aku ria atau tidak. Kita sendiri yang tahu dan Allah. Maka sholat itu sebenarnya yang disebut mirat adalah rahasia hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah sampai kepada alam ketuhanan, tak ada satu huruf dan kalimat pun yang diucapkan oleh Rasulullah. Takjub, heran, bengong. Begini, tak bisa ada kata-kata. Dalam tasawuf seperti itu. Kalau kita udah jumpa Allah tuh nggak ada kata-kata. Ada pula orang yang sampai aku udah jumpa Muhammad, udah jumpa Allah, bohongnya tuang kuadrat gitu. Kalau ada orang ngomong aku sudah jumpa Tuhan, entah jumpa Tuhan di mana. Makanya banyak kejadian ngaku-ngaku Nabi sekarang. Dapat wahyunya di Bogor. Ada pula yang ngaku Nabi namanya Tugimin. Nama Nabi kok Tugimin. Ngisi maulid pula macam awak. Protokol ngomong tibalah saatnya. Acara yang kita tunggu-tunggu. Ceramah dan pandangan umum yang disampaikan oleh Kiai Al-Ustadz Haji Tugimin. Kurang enak. Selawatnya yang basi. Kalau kita enak, ya Habibi ya Muhammad. Nah kalau dia, ya Habibi ya Tugimin. Nah, nggak ada enaknya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang coba-coba mengaku bahwa dia sudah jumpa dengan Tuhan dan diumbarkannya kepada halayak umum, apalagi di pengajian umum, itu kata Ali bin Abi Thalib wajib dipenggal. Ingat kisah Syekh Siti Jenar, maka baca. Ingat orang-orang yang kisahnya dipenggal yang mengaku dia jumpa Tuhan, mengaku dia jumpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tak bisa dia, itu rahasia. Bahkan Muhammad tak ada satu kata pun yang diucapkan dia. Begitu dia ada setitis air, baru dia terduduk dan duduknya seperti tahiyat akhir dalam sholat. Apa yang diucapkan Muhammad di hadapan Allah? Kata Allah begini, wahai Muhammad. Pada waktu itu karena kebetulan Rasulullah itu takut, merasa gemetar, kata Allah mengatakan, hai Muhammad, jangan khawatir, jangan risau, jangan takut, kemarilah. Baru Rasulullah hadir di hadapan Allah. Maka apa yang dikatakan Muhammad? At-tahiyyat mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kata Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah aja pun nyambut salamnya. Allah duluan itu yang mengucapkan. Dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kemudian Rasulullah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Allah jawab, wa asyhadu anna muhammadaka rasulullah. Ini saksi. Kenapa telunjuk nggak gini Ustaz?
Coba dibandingkan gini sama gini, cantikan mana kira-kira? Telunjuk. Makanya saksinya ini, karena ini diakui jari telunjuk Bu adalah jari yang terkuat ketimbang ini. Nggak mungkin kita nyuruh perintah, aku bersaksi kalau ini mah tugasnya untuk ngorek kopil ini. Kalau ini nggak cocok. Kenapa nggak begini? Coba bandingin gini sama gini, cantikan. Kenapa Ustadz banyak yang macam-macam sekarang sholatnya data ya asyhadu alla begini. Jangan disalahin, memang pahamnya kayak gitu. Kalau kita begini nggak apa-apa. Karena masing-masing punya dalil. Yang penting kita tidak disalahkan. Dan kita melihat orang yang begini muter-muter tunjuk-tunjuk ini jangan disalah-salahin, biarkan itu paham dia. Ya, kecuali memang sholatnya ditambah. Zuhur jadi 5 rakaat. Subuh karena kesikitan kemarau jadi tambah jadi 3 rakaat, asar jadi 5 rakaat. Nah itu baru sesat dan memang menyesatkan. Itulah kalimat ketika mi'raj dalam sholat kita. Makanya ketika kita sampai at-tahiyatul mubarakatuh sampai sadat, jangan buru-buru, usahakan jangan cepat-cepat, nanti nggak terasa. Itu dialog kita sedang berhadapan dengan Allah. Dalam sholat itu kita berhadapan dengan Allah, jangan buru-buru. Walaupun Allah ketika kita buru-buru, Allah nggak ada bingungnya, cuma kurang adab. Coba bayangkan ketika kita minta berhadapan dengan orang tua, kepada guru, kepada siapapun, nggak usah kan kepada emak atau ayah kita, sama kawan sendiri aja coba ngomong kalau cepet-cepet, ngamuk tuh kawan sebelah. Tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah, assalamualaikum.